Larangan 66 stasiun televisi dan radio menyiarkan unjuk rasa yang diwarnai dengan kekerasan. Ini juga sempat beredar di tengah-tengah aksi kemarin dari KPID DKI Jakarta. DKI. Bener gak sih, Bang? Dapat juga? Dapat. Cuman nggak secara resmi. Nggak secara resmi, dapat ya, di grup-grup aja. Pada nanya, ini bener loh. Kita nggak ada secara resmi sih, setahu saya. Karena kalau secara resmi pasti dari bos kita udah ngirim info. Artinya masuk secara melalui email perusahaan misalkan. Mereka tuh tidak pernah lewat PA kalau ngasih info. Itu email resmi atau surat. Dan itu memang nggak ada. Nggak ada. Ya memang nggak ada sih. Tapi suratnya beredar, Bang. Iya, suratnya beredar di grup-grup gitu. Ada yang yakin. Resmi ada logo KPID segala macam, ada tanda tangan. Meyakinkan lah pokoknya. Dan memang dari nama-nama itu nama-nama yang sering mereka kirim. Tampilannya tuh persis plek-ketiplek kalau mereka kirim informasi tentang himbauan, misalnya kayak kemarin kampanye. Berarti yang bikin you know lah, berimbang. Misalnya kayak kampanye, tolong media penyiaran untuk berimbang dalam menyiarkan kampanye presiden, semuanya dapat hak yang sama. Itu sama persis memang kayak begitu. Susunannya juga sama ya. Daftar nama medianya itu nggak berubah. Jadi memang yang membedakan kemarin surat itu dari info yang di sebelah juga, kanal masuknya tidak melalui kanal resmi perusahaan. Ya. Kalau dari bentuk kalimat, tata bahasa, kop surat sampai tanda tangan, stempel itu mirip. Mirip banget. Makanya banyak orang percaya. Dan akhirnya ada beberapa organisasi yang bikin rilis gitu ya, merespon tersebut gitu. Nah, KPID-nya juga bingung. Iya. Kami juga nggak bikin gitu kan. Gitu. Tapi memang media massa khususnya TV dan radio itu kalau aksi mereka liput, siarkan. Tapi begitu udah penjarahan itu biasanya nggak diambil memang. Kenapa nggak kita ambil? Karena kita khawatir aksi anarkis itu membuat orang terpacu untuk melakukan hal yang sama di daerahnya. Gitu. Jadi buat teman-teman influencer, YouTuber yang suka ngeritik media, kemana nih media ngumpet, ngumpet dalam selimut, nggak mau liputan. Media massa hadir 24 jam untuk meliput aksi. Tapi begitu ada demo, kita ambil juga gambarnya. Gambar ambil, tapi kita tidak tayangkan karena perbuatan anarkis yang berujung pada nyawa atau mengambil hak orang lain itu, kalau kita siarkan, khawatir nanti akan memicu daerah lain untuk melakukan hal yang sama, gitu. Kita nggak sama dengan media sosial ya. Gitu. Jadi walaupun memang kita pers bebas gitu ya, tapi kita memiliki acuan yaitu kode etik gitu. Yang salah satunya itu adalah ketika informasi itu membuat keselamatan seseorang gitu ya, menjadi berisiko. Itu media harus menghindari peristiwa itu terjadi. Gitu. Tapi kita tetap ngerekam, Nil. Rekaman tetap jalan. Cuman nggak kita tayangkan. Rekaman itu fungsinya kalau nanti suatu saat diperlukan oleh pihak kepolisian atau ada sesuatu, kita punya dokumentasinya. Semua tuh aktivitas di rumah manapun tuh kita punya. Tapi nggak semuanya kita siarkan. Karena kita kalau di penyiaran tuh ada P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran televisi swasta, jadi nggak bisa sembarangan kita. Ada pedoman penyiaran, ada kode etik. Wah, banyak banget lah pokoknya. Iya, banyak. Jadi bukan berarti kita nggak muat. Tapi kalau demo yang di DPR, demo ojol tuh tetap kita muat. Tetap kita muat. Tapi kalau udah berdarah-darah, bakar, jarah toko, itu nggak akan kita naikin karena khawatir itu akan menimbulkan hasrat media daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Karena memang salah satu dampak dari medianya itu adalah orang bisa menginspirasi orang lain, membentuk opini orang lain sesuai dengan tayangan yang ditayangkan itu. Itu yang dikhawatirkan. Kalau tayangannya baik ya akan disiarkan pasti. Iya, benar-benar. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk khawatir dengan media massa, karena media massa sudah punya self censorship sendiri dan udah punya kode etik yang kita taati, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi self censorship dalam kaidah tetap berada di
kebebasan pers ya. Ya benar gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya, kan kita ada aturan bahwa jangan membocorkan rahasia negara, kan ada tuh di undang-undang di undang-undang pers juga ada ya. Gitu. Jadi kita lagi pas perang, kita bilang wah tank milik Indonesia cuma ada 200, yang 100-nya udah nggak bisa jalan. Nah itu namanya membocorkan rahasia negara tuh. Nah itu nggak boleh tuh kita sampaikan. Jadi kita harus jaga informasi kerahasiaan negara kalau dalam situasi perang, termasuk juga kalau udah ada kerusuhan ya di satu daerah antara pihak merah sama pihak putih misalkan, itu kita nggak bisa tuh ketika pihak merah lagi nyerang kita tayangin gitu, karena ketika kita meliput konflik antara dua kelompok, fokus kita tuh ada pada perdamaian. Jadi bukan konflik yang kita tonjolkan, bukan berarti kita nggak mau naikin, cuma buat apa kalau kita tayangin cuma buat menambah luka banyak orang. Gitu. Jadi fokusnya adalah dampak yang ditimbulkan dari konflik itu. Ada ibu-ibu jadi nggak bisa jualan, ada anak yang meninggal, rumah dibakar. Jadi kita fokus ke dampaknya nih gara-gara konflik ini, bukan konfliknya yang kita gaungkan. Tapi ada yang mengkhawatirkan yang kemarin itu bang, bukan saya nggak sepakat ya semua live itu dibatasi, saya nggak sepakat. Cuman pada kemarin itu ada yang mengambil keuntungan pribadi dengan live itu ya, ngambil nyari pause, gift itulah gitu ya. Dan isunya gift itu dari judul ya. Nah itu karena giftnya lumayan loh, kasih gajah gitu. Pembuktiannya itu kan kita nggak bisa mengkonfirmasi itu gitu ya. Ada macam-macam lah itu ya. Dan baru kali ini ada orang jarah, setiap jarah kalau di live dapat jarahnya dikasih gift gitu. Dan Bu Menteri bilang itu disengaja karena berkelindan dengan judi. Terus dibantah lagi dengan ada salah satu ustadz gitu. Loh, kalau saya lagi live dakwah tiba-tiba judul masuk kok nggak di take down? Atau ada lagi yang bilang kalau live TikTok bisa di stop, kenapa judul nggak bisa di stop? Iya. Karena saya ketik di Google judi online atau bet segini-segini atau keluar semua tuh nih. Gacor. Sebut kata gacor semuanya ada. Sudahlah, saya nggak bisa berkiti-kiti. Oke. Padahal asing juga itu kan ya. Asing juga. Antek asing itu. Antek asing. Jelas antek asing ya. Jelas itu. Menggerogoti dompet rakyat Indonesia gitu. Yang ada seorang ibu yang bunuh diri di Bandung. Dan anaknya diracun. Surat itu kan bilang bahwa dia frustasi karena suaminya main judol. Benar. Dan banyak hutang. Dan tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi saya baca surat itu, saya sempat sedih, saya kirim ke grup keluarga, kirim ke anak saya, kirim ke istri saya juga. Saya bilang betapa beratnya hidup ini, dan kita bisa merasakan. Ya kita tidak membenarkan apa yang dilakukan ibunya ya, karena melakukan bunuh diri. Dia bilang lebih baik saya mati daripada menanggung masuk neraka daripada saya membiarkan anak saya sengsara di dunia kan. Walaupun kalau dalam kajian misalkan ya, tapi kan Allah sudah menjamin kehidupan. Cuman kan pada saat itu kita tidak tahu situasi karena kita tidak merasakan apa yang tekanan dari suami, tekanan dari mertua gitu. Makanya mertua kalau ikut-ikutan kayak begitu tuh. Jadi itu judul. Jadi intinya bukan dia bunuh diri, intinya judul yang udah merusak tatanan keluarga itu. Dan kenapa judul nggak bisa diberantas sampai saat ini? Kita kembali setelah yang satu ini. Aduh. Oke, larangan 66 stasiun televisi dan radio menyiarkan unjuk rasa yang diwarnai dengan kekerasan. Kita jalan hoax ya. Hoax. Karena KPID DKI tidak pernah mengeluarkan apapun terkait dengan isu larangan kita meliput demo atau aksi kemarin. Bang, terima kasih banyak waktunya Bang. Terima kasih Bang Gaib. Sampai ketemu minggu depan, jangan absen lagi. Insyaallah, siap. Terus sehat-sehat karena masyarakat membutuhkan info yang jernih dari kita biar tidak tersesat dalam belantara hoax yang makin merajalela ini. Lagi Bang, sampai ketemu. Terima kasih Bang Gaib, sampai ketemu lagi. Teman-teman dan pendengar terja, sampai ketemu ada itu. Sampai bertemu di Viral Tapi Hoax minggu depan.